Nabila, Bu. Oh iya, nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Nana Ibu. Amin. Nah, udah ya. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai belajar, maka kita harus menyiapkan niat kita terlebih dahulu untuk memulainya. Maka kita harus meniatkan bahwa kita datang ke sekolah ini agar kita memang benar-benar menuntut ilmu untuk menambah ilmu dan juga mendapatkan barokah dari Yang Maha Kuasa, dan juga kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, anak-anak Ibu, pada saat ini kita sedang menghadapi virus atau virus wabah yang sangat luar biasa, yaitu virus COVID-19. Nah, anak-anak Ibu harus bisa menjaga kesehatannya ya, dengan cara mencuci tangan, menjaga kesehatan, harus memilih makanan yang baik juga dengan pola yang bagus. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan kompetensi dasar memahami lembaga keuangan. Nah, kira-kira anak-anak Ibu ini udah pernah dengar belum apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Nah, lembaga, kalau kita dalami dari segi arti katanya, lembaga keuangan. Lembaga ialah suatu institusi atau organisasi, sedangkan keuangan yang kita tahu, keuangan ya seperti uang gitu kan, yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, anak-anak Ibu, di sini kita akan mempelajari terkait lembaga keuangan. Di sini sebelum Ibu jelaskan, anak-anak Ibu pastinya udah pada tahu gitu kan, ada institusi seperti yang kita kenal, ada bank, ada perkreditan rakyat gitu kan, seperti kalau, nah Ibu juga mau nanya nih, ketika orang tuanya ingin, misalnya belum ada dana dalam meminjam atau membeli motor, nah kemudian ibunya meminjam ke bank. Nah, jadi dari dana itu untuk membeli motor gitu kan. Jadi orang tua anak-anak Ibu juga pastinya ada kan? Nah, ada. Nah, oke. Itu memang kita harus mengetahui lembaga keuangan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait lembaga keuangan itu sendiri. Di mana lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapat keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Di mana lembaga keuangan ini ialah suatu bentuk institusi yang memang memberikan jasa pelayanan untuk menghimpun dan juga bukan hanya menghimpun, dia juga memberikan pelayanan, memberikan peminjaman, serta dari lembaga keuangan tersebut pun mendapatkan keuntungan berupa bunga dan juga suatu persentase sendiri gitu. Nah, jadi anak-anak Ibu yang besok siapa tahu nih yang mempunyai cita-cita mempunyai lembaga keuangan, sudah mulai mendasarnya sejak dini gitu. Sudah bisa memahami apa itu lembaga keuangan, bagaimana cara-caranya, harus belajar sejak dini. Nah, di poin selanjutnya yaitu adanya manfaat lembaga keuangan. Manfaat lembaga keuangan yang pertama adanya likuiditas, di mana likuiditas adalah kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Likuiditas. Kenapa kemampuan mendapatkan yang ketika diperlukan? Nah, ketika orang tua dari anak-anak Ibu nih membutuhkan uang, contohnya ya, anak-anak Ibu, orang tuanya ingin membuka suatu usaha, akan tetapi tidak mempunyai dana. Nah, tidak usah pusing mencari dana kemana, walaupun tidak punya simpanan atau apa, tapi kita bisa memberikan solusi kepada orang tua untuk meminjamnya di bank gitu. Jadi di suatu lembaga keuangan seperti bank itu selalu ada uang gitu tanpa hentinya gitu. Nah, selanjutnya di poin yang kedua yaitu adanya pengalihan aset, di mana manfaat dari lembaga keuangan sendiri yaitu sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Lembaga mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana ke pihak lain dengan masa tertentu. Nah, seperti itu tadi Ibu jelaskan,
Nah, orang tuanya anak-anak itu nih, ada yang mau meminjam uang di bank. Nah, dari pihak banknya atau lembaga keuangan ini pun memberi pinjaman. Nah, dengan adanya masa tertentu. Nah, ini yang dimaksud pengalihan aset. Nanti dengan adanya peminjaman, maka orang tua anak ibu tetap membayarkan juga gitu. Jadi dapat kita contohkan nih, ibu contohkan ya. Contohnya orang tuanya meminjam 5 juta. Nah, ini akan diangsur selama 12 bulan. Maka per bulannya ini akan terus membayar gitu. Jadi akan ada jangka waktu tertentu, tidak hanya seenaknya saja ya. Misalnya minjam uang 5 juta, nanti bayarnya entah kapan ya, tidak bisa. Jadi sudah ada prosedurnya untuk pengalihan aset dengan adanya cicilan selama per bulannya 1 juta ataupun seberapa mampu dari orang tuanya untuk membayar gitu. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu realokasi pendapatan, di mana realokasi pendapatan adalah pendapatan yang masuk dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Maksud dari realokasi pendapatan ini ialah dengan adanya pendapatan yang didapat dari lembaga keuangan, maka dapat digunakan untuk kedepannya. Contohnya dengan adanya simpanan atau tabungan. Nah, ini yang diberikan kepada lembaga keuangan suatu saat ini bisa diambil juga untuk kebutuhan dari masyarakat. Nah, selanjutnya manfaat dari lembaga keuangan yang keempat yaitu kemudahan transaksi adalah peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Nah, kemudahan transaksi ini di mana kita ketahui lembaga keuangan itu kan banyak gitu. Nah, jadi kemudahan transaksi sebagai bentuk alur atau penyalur, di mana lebih mudah, lebih efisien dan efektif, serta masyarakat pun lebih dalam ingin meminjam ataupun menabung lebih dekat jaraknya gitu. Nah, lembaga keuangan ini sangat berperan penting juga gitu. Jadi dapat kita contohkan ya. Nah, kita suatu guru, ibu sendiri nih jadi guru gitu kan. Ibu kan termasuk dari aparatur sipil negara yang digaji oleh negara. Nah, jadi ibu ini mendapatkan gaji dari pemerintah gitu. Lalu dengan apa pemerintah memberikan gaji ke ibu? Nah, itulah dengan adanya suatu institusi atau organisasi berupa bank yang menjadi tempat penyalur gaji ibu. Nah, gitu ya anak-anak, bisa paham ya terkait manfaat dari lembaga keuangan ini. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya, anak-anak ibu? Nampaknya sudah pada paham semua. Pinter-pinter anak ibu nih. Semoga besok bisa memberikan pemahaman kepada orang tua, dan juga siapa tahu besok ada yang punya lembaga keuangan sendiri. Pokoknya pintar-pintar sekali ya. Nah, kita lanjutkan ya. Masih pada semangat? Semangat. Masih ya. Nah, oke, selanjutnya ke jenis-jenis lembaga keuangan. Di mana jenis-jenis lembaga keuangan ini ada dua. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Jadi lembaga keuangan bank ini yang memang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat untuk menghimpun simpanan dan juga meminjamkan uang. Nah, di sini pun lembaga keuangan bank ini memang atas wewenang dari suatu pemilik kebijakan, atau seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kan mempunyai kepala negara atau yang memimpin seluruh Indonesia, yaitu pemerintah, yaitu presiden. Nah, presiden inilah yang berhak menentukan beserta jajarannya siapa saja yang menjadi lembaga keuangan bank. Nah, di sini lembaga keuangan bank itu ada 3. Yang pertama juga jenisnya bank sentral, di mana bank sentral adalah bank yang didirikan sebagai institusi yang untuk memberikan kestabilan kepada masyarakat, tetap memberikan alur kepada masyarakat, di mana contohnya Bank Indonesia. Jadi sebagai alat pelayanan yang memang untuk menjaga kestabilan
supaya negara Indonesia ini tetap ada dengan apapun aparat, dengan adanya keuangan yang memang bagus gitu ya, untuk layanan umum dan layanan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, bank umum, di mana bank umum adalah bank yang didirikan sebagai institusi sebagai jasa pelayanan keuangan. Nah, bisa dicontohkan bank umum ini seperti Bank BRI, Bank Syariah, dan Bank BNI. Nah, itu ya. Nah, itu sangat banyak sekali bank umum yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, bank perkreditan rakyat, di mana bank perkreditan rakyat ini sebagai jasa pelayanan keuangan yang bisa untuk menyimpan ataupun meminjam dalam bentuk deposito atau jangka waktu tertentu gitu. Nah, oke, selanjutnya yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank, di mana lembaga keuangan non-bank adalah lembaga non-bank memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung gitu. Jadi lembaga keuangan non-bank ini ialah berdiri dengan adanya layanan keuangan, jasa keuangan yang diberikan kepada masyarakat untuk menarik dana keuangan masyarakat untuk meminjamnya gitu kan, dan juga bisa di situ menabung. Nah, contohnya ada perusahaan leasing nih. Kira-kira dari dengar udah ada yang dengar anak ibu perusahaan leasing. Nah, contohnya kalau kita ingin meminjam atau ingin membeli mobil nih, yaitu nanti ada juga yang misalnya leasing itu ke Auto yang terkenal, FIF itu melaksanakan peminjaman secara lembaga keuangan non-bank gitu. Dan juga ada seperti asuransi. Nah, gitu. Seperti asuransi biasanya dalam perusahaan ataupun hidup kita juga perlu asuransi ya kan. Nah, udah ada asuransi belum? Orang tuanya mungkin udah ada ya. Nah, ada. Nah, itu bagus sekali asuransi. Mengapa? Karena asuransi ini bisa digunakan untuk di masa yang akan datang ketika kita membutuhkan. Jadi ketika anak-anak ibu nanti ada yang ingin asuransi itu bisa melaporkan atau mengurusnya di lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya ada bursa efek dan juga ada pegadaian. Nah, seperti mungkin anak-anak ibu juga udah pada sering dengar lah ya contoh dari lembaga keuangan non-bank ini, atau bahkan ada yang udah pernah bertransaksi di dalamnya. Ada? Oh iya, Gina pintar sekali, udah ya. Lalu siapa lagi? Doni udah ada di bidang pegadaian, pernah orang tuanya. Oke, bagus. Nah, ya, nah jadi inilah materi kita terkait lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan yang telah kita pelajari ini sangat penting dalam jurusan kita, terkhusus administrasi perkantoran. Nah, jadi anak ini udah paham ya kira-kira terkait lembaga keuangan ini. Dina sudah paham. Nah, yang lainnya gimana? Sudah paham? Nah, bagus. Kalau yang sudah pada paham, ibu sebelumnya ada sedikit pertanyaan nih. Pertanyaan kira-kira nanti dijawab yang bisa tunjuk tangan ya. Lembaga keuangannya ada berapa? Ada dua. Nah, ada dua yaitu lembaga non-bank dan bank. Pintar sekali si Nisa. Ya, selanjutnya ibu tanya lagi. Di dalam lembaga keuangan non-bank ini ada apa saja contohnya? Contohnya asuransi, bagus. Ada pegadaian, betul. Terus ada lagi suatu perusahaan leasing. Nah, betul sekali. Nah, dari contoh tadi kira-kira apa bentuk dari suatu transaksinya gitu? Suatu bentuk transaksi dari asuransi ya. Asuransi tadi disebutkan oleh si Nisa ya, bahwa itu termasuk suatu alokasi untuk masa depan dana tersebut. Oke. Nampaknya anak ibu udah pada pintar sekali. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan game terlebih dahulu. Game ya, ibu punya game di sini. Jadi anak-anak ibu kan
sudah pada memahami nih terkait adanya memahami lembaga keuangan. Jadi ibu akan memberi instruksi kepada anak-anak ibu, di mana instruksinya begini kita. Ini ibu memegang ada lembaga keuangan non-bank dan selanjutnya ada lembaga keuangan bank. Nah, jadi nanti ketika ibu mengangkat ini lembaga keuangan non-bank, dari masing-masing Ananda menyebutkan contohnya satu. Selanjutnya ketika ibu mengangkat yang ini, Ananda, anak ibu juga harus menyebutkan contohnya satu. Nah, jadi sistemnya gimana permainan kita? Jadi nanti ketika ibu memanggil namanya si Doni, ibu angkat kan? Nah, Doni harus menyebutkan satu contoh. Kemudian setelah itu Doni memanggil nama teman satunya lagi, yaitu si Dina. Jadi langsung respect ya, kita nggak boleh lama, harus cepat. Jadi nanti siapa yang lama menjawabnya akan dapat sanksi sendiri, oke? Nah, ini ibu contohkan ya. Ini baru percobaan terlebih dahulu. Nah, Doni, pegadaian ibu gitu. Nah, bagus. Nah, terus nanti Doni langsung nyebut Jana gitu. Jana, nah lembaga keuangan bank langsung disebut BRI ibu. Nah, itu bagus sekali. Jadi harus cepat ya jaraknya, nggak boleh lama-lama gitu. Oke, nah permainan ini permainan lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bank akan kita laksanakan selama 5 menit supaya Anda semua berjalan dengan lancar. Nah, tampaknya anak-anak ibu sudah semangat sekali. Waktu sudah berjalan selama 5 menit. Luar biasa semangatnya, ibu acungi jempol. Pokoknya anak-anak semua sudah bisa memahami terkait apa saja jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, setelah ini ada game. Ibu akan membagi 2 kelompok. Ada 2 kelompok ya. Di sini ada hadiah. Ya. Ada suatu apa ini ya? Apa kira-kira? Atau mau door prize-nya? Mau mobil atau mau motor? Oke. Nanti di sini ada ya. Nah, jadi perwakilan satu orang mengambil. Nanti akan dibagi di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Nah, silakan diambil ya. Oke. Wah, jadi sudah bisa ditetapkan ya di sini sesuainya. Nah, untuk kelompok 1 di sini lembaga keuangan non-bank dan kelompok 2 lembaga keuangan bank. Oke. Nah, jadi ibu membagi 2 kelompok di sini supaya tugasnya yaitu anak-anak ibu per kelompok mendiskusikan terkait materi yang sudah ibu berikan tadi. Yang kelompok 1 lembaga keuangan bank dan kelompok 2 lembaga keuangan bank. Didiskusikan bersama teman-temannya. Ibu berikan waktu diskusi selama 5 menit. Kemudian nanti dia presentasikan di depan apa saja yang didiskusikan. Nah, yang didiskusikan yaitu apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan yang menjadi temanya ya. Kalau di sini non-bank, kalau di sini bank. Apa temanya, terus contohnya apa, lalu kira-kira bagaimana bentuk transaksi dari lembaga tersebut. Nanti tolong disampaikan ke depan. Nah, nanti ketika lembaga salah satu perwakilan sudah menyampaikan, maka nanti boleh ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Mungkin barangkali ada yang tidak setuju atau memberikan tanggapan lebih baik lagi atau setuju gitu ya. Nah, oke, ibu beri waktu 5 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Nah, oke, bagus sekali. Tampaknya waktu sudah habis 5 menit. Maka anak ibu untuk perwakilan dari mana dulu nih? Dari lembaga keuangan bank atau bank? Nah, dari mana ya? Dari mana? Oke. Ibu mau untuk anak ibu perwakilan dari lembaga keuangan non bank. Oke, silakan maju ke depan ya. Nah, tampaknya sudah berjalan dengan baik presentasi dari kedua kelompok ini. Ibu rasa sangat bagus sekali penyampaiannya, sangat bagus sanggahannya dan juga tanggapannya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi atau ada yang menyampaikan keinginannya tadi supaya
dan menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan suatu income sendiri berupa bunga atau persentase, ya itu ya. Nah, benar sekali ya. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dalam lembaga keuangan ini ada likuiditas, pengalihan aset, realokasi pendapatan, dan juga kemudahan transaksi. Kemudian jenisnya, jenis dari lembaga keuangan ada dua. Yang pertama lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Anak ibu sudah dapat memahaminya dan menyimpulkan dengan baik ya, apalagi dengan adanya presentasi di depan tadi ya, dengan banyaknya tanggapan dan juga saran dari anak-anak ibu. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Nah, selanjutnya tampaknya anak-anak ibu ini masih semangat ya, semangat. Walaupun kayaknya udah pada lapar ya, udah pada lapar. Nah, nanti bisa makan yang banyak, akan tetapi sebelum kita istirahat, maka ibu sebelum mengakhiri, ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak ibu semua. Di mana tugasnya? Cobalah cari berbagai bentuk transaksi keuangan dalam bentuk artikel, jurnal, atau wawancara. Nah, kelompoknya udah ada tadi kan, kelompok 1 dan kelompok 2 terkait dengan temanya tadi. Kalau kelompok 1 tentang lembaga keuangan non-bank, kalau kelompok 2 tentang lembaga keuangan bank. Jadi di minggu selanjutnya dari perwakilan diskusi, perwakilan kelompok harus mempresentasikan lagi dari hasil pencarian dari mungkin artikel, jurnal, atau wawancara lebih bagus supaya kita lebih memahami bagaimana bentuk-bentuk dari jenis lembaga keuangan tersebut ya. Nah, baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini ibu mengucapkan terima kasih kepada anda semua, kepada anak-anak ibu. Semoga pada pembelajaran kita kali ini kita mendapatkan barokah manfaat dari bukunya. Kita ucapkan sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, baiklah, terima kasih atas waktunya anda semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.